Selamat datang di 789 Podcast Living Creative Mind. Pada kaget ya, hostnya ganti. Sebelumnya perkenalan dulu nih, nama aku Risa MJ. Aku Nur Azzarindu. Di sini kami akan membawakan 789 Podcast yang tentunya akan memberikan informasi menarik untuk kalian. Nah, biar gak ketinggalan konten-konten dari kami, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel kami, Sengkuyung Picture, dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami @sengkuyung.pictures. Jangan lupa untuk stay terus di sosmed kita biar gak ketinggalan ya. Di episode kali ini kita sudah kedatangan tamu, seorang dosen sekaligus makeup artist, Rizky Damastuti. Yeay. Hai. Halo Mamski, apa kabar? Baik, gimana nih? Lama banget gak ketemu. Iya, alhamdulillah sih baik, walaupun banyak kegiatan produksi. Sekarang Mamski lagi sibuk apa nih? Sekarang WFH kan ya, jadi Mamski selalu ngajar tuh dari rumah. Tapi senengnya ngajar dari rumah itu banyak kegiatan yang bisa Mamski lakuin selain ngajar. Jadi bisa lebih banyak explore, salah satunya ya make up ini. Gitu. Iya. Lebih banyak waktu luangnya nggak sih Mam selama pandemi ini? Iya sih, banyak banget waktu luangnya. Jadi sebenarnya nggak banyak ya, sama aja karena kerjaannya juga sama aja, nggak ada yang berkurang ya. Sama aja berat, sama aja ngajar, sama aja ada kegiatan-kegiatan yang kaitannya sama administrasi kampus gitu kan. Tapi karena ngerasanya di rumah, jadi kayak lebih santai aja. Jadi bisa kayak misal ngajar gitu bisa sambil exploring gimana sih pakai masker gitu loh. Maksudnya ngajar kalian pakai masker gitu pakai sheet mask gitu, nyoba-nyoba ini itu gitu kan. Terus ya lebih santai aja sih. Jadi nggak buru-buru juga, nggak keluar juga ya. Nggak keluar juga gitu. Mau cobain misalnya, Mamski jangan salah loh, Mamski tuh kalau ngajar ya walaupun di rumah itu tetap pakai makeup. Oh my God. Iya, walaupun Mamski nggak on cam gitu kan, Mamski tetap pakai makeup. Jadi malah kayak exploring alis baru, gitu kan, lipstick baru yang biasa saya pakai nude gitu kan, terus pakai gitu. Seru banget sih Mam. Iya emang. Betul. Nah, kalau aku lihat di bio Instagram Mamski nih, selain jadi ibu dan dosen, itu ada juga keterangan sebagai skincare enthusiast dan makeup aficionado. Yes. Nah, jadi bisa diceritain gak sih Mam, itu tuh sebenarnya background Mamski itu apa sih? Oke, skincare enthusiast sama makeup aficionado ya. Jadi itu tuh kayak apa ya? Mamski tuh love banget tuh sama yang namanya skincare tuh udah love banget ya. Sama makeup itu juga udah love banget. Kalau skincare itu sebenarnya basicnya Mamski itu suka dari zaman, jangan kaget ya, dari SD Mamski suka skincarean. Oh my God. Wow. Seriously, jadi SD itu skincarean tapi bukan skincare yang beneran gitu loh. Okay. Mamski cuma penasaran aja waktu dulu mamahnya Mamski itu tuh sering pakai masker bengkoang gitu kan. Iya. Nah, Mamski tuh dulu dari zaman SD tuh Mamski penasaran ini sebenarnya bubuk ini tuh apa? Kenapa dikasihin di muka mamahku gitu loh. Terus kalian tahu nggak yang silly lagi ya menurut Mamski dulu itu Mamski tuh pernah nyobain pingin coba pakai masker, tapi karena nggak tahu mamahnya Mamski nyimpan masker di mana, akhirnya Mamski ambil bedak bayi dong. Oh, dicampur air. Campur air, kurang kerja. Ya ampun. Campur air lah bedak itu. Akhirnya Mamski pakai buat maskeran. Oh, jadi kayak gini rasanya. Tapi kan emang bedak bayi itu kalau dicampur air ya, terus lama-lama tuh kan dia keras gitu ya. Oh iya, aku udah merasa aku pakai masker dan itu bangga banget tuh, the max gitu. Terus Mamski tahu nggak Mamski aneh-aneh sendiri gitu? Gak tahu, Mamski selalu keep in secret. Jadi Mamski selalu coba tuh diem-diem. Wow. Terus dulu Mamski waktu kecil ya, waktu zaman SD itu pernah pas 5 SD itu nginep di Jakarta. Di tempat tantenya Mamski, ya kan? Nah, terus waktu itu Mamski itu lihat kayak ini sunscreen. Oh iya. Nah, sunscreen zaman dulu tuh karena tantenya Mamski habis umroh gitu kan, jadi sunscreen yang ala-ala dipakai umroh gitu yang tebel banget. Mamski kan penasaran ya, ini apa? Terus Mamski baca sunscreen untuk melindungi kulit dari sinar matahari bla 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 gitu. Mamski nggak tahu tuh akhirnya ini gimana sih pakainya, udah iseng kasihin di muka. Ternyata sunscreen yang zaman dulu ala-ala yang buat haji-haji itu sunscreennya tebel banget guys. Jadi dia bikin kulit kelihatan putih semua. Nah, ada white cast-nya. Ya ada white cast, zaman sekarang white cast. Zaman dulu belum ada namanya white cast. Zaman sekarang itu namanya white cast, bener, itu putih semua.
Terus akhirnya waktu itu karena Mamski udah santai-santai gitu kan, pakai kalau krim kan paling nggak kelihatan gitu ya. Itulah akhirnya Mamski ketahuan sama tante Mamski, kamu pakai apa gitu loh. Kenapa putih semua? Habis itu parah sih, yang white cast-nya banyak banget. Itu dari zaman Mamski SD. Akhirnya waktu SMP Mamski skincarean juga kan, skincare standar sih. Jadi cuma Pond's sih, paling Pond's, Garnier gitu-gitu. Ya nggak Garnier deh, zaman dulu belum ada Garnier. Pond's dulu ingat Mamski pakai Pond's gitu-gitu. Sama Purbasari, Lulur kayak Purbasari. Kalau Lulur Mamski pakai dari SMP. Jangan salah guys. Mamski pakai dari SMP. Dulu waktu SMP kan Mamski ini ya, anak tonti. Iya, anak tonti. Jadi dulu sering dijemur tuh siang-siang, ya kan? Jadi biasanya belang tuh. Nah, belang. Iya kan? Belang kan. Belang terus naluriah kecantikannya muncul. Nggak boleh nih guys, belang kayak gini gitu kan. Terus akhirnya dulu tuh ngelihat mamahnya Mamski itu dulu pakai ini scrub gitu kan, scrub buat kulit. Terus habis itu waktu dulu ada Sun-Ifs. Kalau sekarang kan ada tuh Sun-Ifs. Zaman Mamski SD sama SMP itu mamahnya Mamski udah pakai Sun-Ifs. Wow. Zaman dulu Mamski inget banget yang apricot. Itu tuh Mamski pakai juga tuh di kulitnya Mamski. Sampai akhirnya mamahnya Mamski penasaran, kok scrubku habis terus? Yang pakai siapa? Kayaknya scruban juga seminggu 2 kali. Tapi kenapa habisnya cepet banget gitu kan? Ya Mamski lah yang pakai, Lulur juga itu. Terus yang paling ada lagi kejadian sebenarnya Mamski mau sharing dan ini lucu banget. Ini aib sih sebenarnya. Aduh, dibuka deh di sini. Terus di sini Mamski. Iya nih, sedih deh Mamski. Aib secara nggak langsung. Jadi ada tuh waktu dulu zaman Mamski SMA, itu kan ada yang namanya pensil alis. Ya kan, Mamski ngeliat juga tuh zaman-zaman SMA awal, SMP akhir SMA awal, Mamski udah langganan majalah-majalah sejenis gadis gitu-gitu. Terus kawanku, Aneka, Yes, zaman dulu, Cosmo Girl gitu-gitu kan, Mamski udah langganan tuh majalah-majalah kayak gitu. Terus habis itu Mamski lihat kok alisnya bisa kayak gini banget ya, penasaran kan guys, kayaknya alisku nggak segininya, rapi banget gitu kan. Dulu masih takut tuh yang namanya cukur alis gitu kan, belum. Kalau anak SMA zaman sekarang mas mau pada cukur alis ya kan. Mamski belum. Mamski penasaran, pensil alis kok bisa ya, ini pensil alis, aduh mau beli juga. Zaman dulu SMP gitu kan belum nabung buat makeup, skincare juga cuma dibeliin mama atau kalau misalnya ke Mirota gitu minta sama mama. Dia situlah awal Mamski eksperimen pakai pensil alis. Kalian tahu pensil alis yang Mamski pakai pertama kali? Apa? Pensil warna Luna watercolor. Itu Mamski kasih di air dulu. Aku pernah Mamski, oh my god. Iya kan? Pernah kan? Itu zaman kamu kapan? SD Mamski. SD, tuh kan? Wow, SD. Tuh kan SD kan? Iya kan? Itu pertama-pertama kita explore makeup. Karena kepo banget kan, megang lipstick nggak boleh sama mama. Jadi akhirnya aku punya pensil watercolor, aku coba buat lipstick kan itu. Iya kan? Mamski dulu SD juga gitu. Mamski juga dulu SD juga kayak gitu. SMP tuh Mamski nyoba Luna watercolor, penasaran, Mamski pakai dong. Dan itu dengan PD-nya Mamski pakai ke sekolah, guys. Oh my God. Jangan salah. Oh no. Parah banget kan? Dan jangan salah, guys. Sunscreen yang tadi Mamski cerita itu, yang Mamski SD dapat di Jakarta, sunscreen yang dari Arab-Arab itu. Itu tuh akhirnya Mamski bawa ke Jogja dan Mamski pakai waktu tonti. Jangan salah. Kesadaran skincare sejak dini, guys. Iya. Itu SMP kan itu ya, eksperimen. Nah, waktu settle-nya Mamski, maksudnya tetapnya skincare Mamski itu waktu Mamski udah SMA. Itu Mamski udah sadar banget pentingnya skincare karena zaman-zaman SMA itu udah pada zaman-zaman dibully-bully gitu. Iya. Ya nggak sih, ngerasain nggak sih? Oh my god, iya Mamski. Zaman dibully, zaman jatuh cinta, yang namanya kalau misalnya nih guys, yang namanya kita buluk gitu kan, itu tuh aduh, malu banget kan, parah. Temen-temennya cantik, aku kayak buluk banget gitu. Iya kan, ngerasain. Apalagi sama doi, wah. Kayak malu gini. banget. Iya kan, malu banget kan? Iya. Itu Mamski ngerasain banget tuh waktu itu. Waktu SMA tuh kebetulan Mamski tuh punya pacar, mantan sekarang, bukan suaminya Mamski ya. Mantannya Mamski tuh dulu anak kuliahan SMA. Mamski SMA kelas 1, dia semester berapa ya? Semester 2, semester 3.
selisih banyak banget ya, 6 tahun berarti, sama om bisa dibilang ya. Nah, dulu anak kuliahan. Nah, waktu itu Mamski karena sering bergaul tuh sama teman-temannya mantannya Mamski, jadi Mamski kayak, wah mbaknya kulitnya bisa putih ya, gitu loh. Maksudnya, ih itu kulitnya halus banget, jerawat tuh masih banyak banget. Kan zaman SMA kan jerawat tuh, Iya. zaman-zaman hormon lagi Iya, ini naik-naiknya. naik-naiknya kan, Iya. jerawat berjibun banget. Ya udah, akhirnya lah Mamski bener-bener menetapkan diri untuk harus rutin pakai skincare. Dulu udah ada zaman-zaman Garnier tuh. Dulu Mamski pakai Garnier waktu awal. Sebut merek. Apa deh. Maaf ya gitu. Itu dulu Mamski pakai itu. Dulu masih pinginnya tuh jadi putih. Dulu Oke, zamannya kan, iya, zaman dulu, SMA. Iya. Itu pengen jadi putih. Sampai kuliah itu Mamski pinginnya jadi putih. Mamski yakin deh, anak-anak kuliahan nih di mana-mana di Indonesia nggak di Indonesia juga kali. Anak-anak kuliahan itu kebanyakan kalau kulit itu pinginnya pasti putih. Iya, benar sekali. Ya kan? Karena apa? Karena kalau di iklan sendiri itu konsepsinya kalau orang cantik itu adalah kulitnya putih. Iya, putih. Oh kan, makan iklan itu. Terus dulu Mamski sampai SMA tuh masih sampai SMA, kuliah itu fokusnya masih memutihkan kulit. Nah, zaman-zaman udah S2 karena Mamski udah kayak udah mulai mau kepala 3, fokusnya bukan putih lagi, fokusnya ke anti aging. Oke. Oh, iya, Biar nggak anti-aging. berkerut guys. Iya. Nah, itu akhirnya Mamski fokusnya lebih ke anti aging, gimana bisa kayak apa? Mengurangi Kerutan, bintik-bintik hitam. Itulah perjalanan Mamski dengan skincare. Jadi mulai dari awal tuh dari kecil banget, tapi mulai rutin itu semenjak SMA itu tadi. SMA, sejak zaman-zaman dibully-bully itu Mamski udah Udah mulai rutin pakai udah skincare. mulai rutin. Nah, jadi kalau dilihat dari pekerjaannya nih Mas, kan dari dosen nih akhirnya. Jadi awal kenal make up tuh gimana dulu? Misal kayak ikut lomba atau otodidak sendiri nih gitu. Oke, kenal make up ya. Mm-mm. Mamski kenal make up juga dari SD guys, jangan salah. Dulu Mamski sampai nanya, kok bisa dari kecil udah suka make up? Ternyata mamahnya Mamski itu waktu hamil Mamski itu ikut kursus make up. Oh. Entah ya, itu ngaruh di otak bayinya apa gimana. Itu ngaruh di otaknya Mamski. Terus habis itu, kamu harus jadi makeup artist. Enggak juga sih. Itu dulu dari zaman SD Mamski kenal makeup. Kalian kalau lihat di toko-toko anak-anak itu yang namanya makeup, itu kan ada makeup untuk anak-anak itu loh. Iya, ada yang lucu-lucu, lucu-lucu kayak kan, kecil-kecil gitu. Dulu Mamski waktu zaman SD kelas 5, kelas 6 SD itu sama mamahnya Mamski dibeliin makeup skoper kecil gitu. Dan itu udah bangga banget, Mamski bawa Mamski tenteng-tenteng ke sekolah gitu. Iya. Aku punya make up. Terus Mamski istirahat tuh duduk di depan kelas, udah mandangin kayak kotak make upnya. Pokoknya aneh banget. Itu nggak dimarahin guru Mamski apa gimana? Itu enggak, kan istirahat kan, Mamski ngeluarnya waktu istirahat, jadi aman lah dari guru. Ya kalau disita Mamski sedih juga ya. Terus yang bikin Mamski paling exploring makeup itu waktu Mamski dulu lulus kuliah, Mamski kerja di Matahari Gap Iya. Store. Oh iya. Nah, kalau kita kerja di retail itu kan secara nggak langsung kita harus grooming. Iya, dituntut. Iya kan? Kan dituntut untuk grooming. Sebenarnya nggak usah kerja di retail deh. Kerja di mana aja tuh kita dituntut grooming. Cuma kadar groomingnya tuh seberapa. Iya. Gitu loh. Kalau di dunia kerja misalnya yang kayak agensi iklan, PR gitu kan, itu dituntut groomingnya tuh yang rapi. Asal kamu rapi, good looking. Tapi kalau di Matahari itu ada standar-standarnya sendiri. Kayak eyeshadow harus warna apa, lipstick harus warna apa. Iya. Nah itu berbeda lagi. Beda, itu ada ketentuannya sendiri. Jadi jadi kalau misalnya di store itu tuh dari SPG sampai nanti store manajernya itu mereka harus ngikutin SOP makeupnya gitu loh. Itu. Tapi dulu sebenarnya waktu kuliah S1 tuh Mamski juga udah kenal makeup sih, cuma sebatas pensil alis Luna watercolor gitu kan. Kalau SMA udah rada naik kelas lah ya, pakai Viva gitu kan. Viva. Nah, kalau udah nggak Luna watercolor lagi, terus dulu waktu kuliah juga kenal blush on, tapi blush onnya ya yang biasa gitu kan. Terus zaman dulu waktu kuliah tuh kenalnya lip gloss.
yang bener-bener temennya Mamski. Mungkin kalau kalian tanya-tanya teman-teman Mamski waktu kuliah tuh ya, wah besok kalau Mamski jadiin teman Mamski narasumber di kuliah, Mamski tanyain tuh soal makeupnya Mamski, mereka pasti akan bilang, yang bikin aku ngeliat kamu, inget kamu adalah waktu presentasi bibirmu tuh paling bercahaya dan shiny. Dari jauh udah kelihatan Itu Mamski shiny-nya gitu. itu Mamski gitu kan. Itu terus dulu kenalnya cuma itu. Jangan salah, walaupun Mamski waktu kuliah udah kenal makeup, tapi waktu Mamski keluar dari perkuliahan, udah lulus tuh, cari kerja, iya kan, Mamski itu kayak masih ngerasa buluk gitu loh. Ternyata di sana banyak juga nih mahasiswa yang kenal makeup banget gitu loh. Terus ya udah di Matahari itu, setelah Mamski keterima di Matahari, Mamski exploring semuanya karena Mamski juga waktu itu pegang di area yang beauty gitu kan, makeup. Mamski ngobrol tuh sama supplier, sama banyak mbak-mbak PA-nya, Mamski ngobrol terus tahu tips-tips makeup. Kayak dulu Mamski pakai bedaknya merek A gitu kan, terus sama BA-nya dibilangin, "Bu, yang bagus itu bedak merek ini," katanya gitu. Itu sekaligus marketing atau apa, Moms? Enggak, mereka tuh mbak-mbak BA itu, mereka kalau misalnya buat teman-teman kantornya, kayak Mamski misalnya jadi supervisornya dia, mereka tuh enggak marketingin produk mereka, tapi mereka gitu. malah ngasih tahu yang bener-bener bagus. yang bener-bener Oke. Misalnya mereka BA-nya misal L'Oreal gitu kan, mereka nggak ngasih tahu produk L'Oreal, jadi mereka ngasih tahu produk yang mereka pakai gitu loh. Kita pakainya ini Bu, kalau pas lagi nggak punya duit katanya gitu. Tapi yang ini juga emang bagus Bu, tapi cocok-cocokan sih Bu, katanya gitu. Mereka ngasih tahu produk-produk yang mereka pakai itu apa. Jadi kayak misal kalau foundation pakai L'Oreal, bedak pakai apa, ini pakai apa. Jadi mereka nggak cuma promoin produk mereka aja. Itu sampai dulu, masih nggak tahu nih, kalian tahu nggak ada eyeliner namanya My Darling? Gak pernah dengar. Nggak pernah dengar? belum deh. Itu hits banget, jadi itu eyeliner hits. Itu tuh dulu Mamski juga kenal dari Matahari, dikasih tahu sama BA-nya Mamski pakai eyelinernya namanya My Darling, ini kuasnya smooth katanya gitu. Itu udah berbentuk pensil. Itu bentuknya kayak pensil guys, bentuknya kayak kuas gitu loh. Itu dia kasih tau Mamski pakai ini Bu. Terus dulu Mamski sempat dimarahin sama BA Mamski, "Ibu kalau pakai bedak itu tuh nggak rata," katanya gitu. Padahal Mamski udah ngerasa makeupnya paling cetar di tempat kuliah gitu loh. Teman-teman Mamski juga, "Wow, kamu make upan," maksudnya menurut mereka itu udah bagus, tapi menurut BA itu udah, "Bu, ini tuh kurang, bedaknya tuh harus lebih tebal dan ini lebih rata. Ibu, caranya nanti sponsnya di spray pakai air baru dikasihin bedak, baru dikasihin muka." Mereka kasih tahu semuanya. Dari situ Mamski belajar. Jadi secara otodidak tapi dikasih tahu sama Iya. dia itu. Dari Nggak ikut les gitu, Moms. Ikut les juga akhirnya. Jadi Mamski tuh waktu itu sempat maju mundur ikut les karena setelah Mamski keluar dari Matahari, Mamski S2 terus menikah dan punya anak, ya kan. Dan waktu itu anaknya Mamski tuh nggak bisa Mamski tinggal karena karena waktu itu Mamski kan nenenin ya, itu tuh ASI eksklusif. Nah, AC eksklusifnya tuh bener-bener eksklusif sampai 80% hidup Mamski tuh di tempat tidur. Jadi Mamski nggak bisa beraktivitas. Nah, terus habis itu akhirnya Mamski maju mundur mau les. Aduh, nanti kalau mau les harus ninggal anak, harus ninggal kuliah. Nah, akhirnya ya udah Mamski otodidak aja. Mamski lihat-lihat dari YouTube, dari IG dan dari lain-lain dan sebagainya gitu loh. Terus ya udah akhirnya baru-baru ini kok Mamski les, mungkin sekitar tahun 2018-2019 kemarin Mamski baru les. Gitu. Lesnya ya cuma les yang sehari 2 hari gitu doang, tapi banyak banget ilmu yang Mamski dapet di situ. Menurut Momski ada nggak sih makeup yang wajib banget dipakai kalau makeupan? Kalau makeupan, makeup yang wajib dipakai, makeup sama skincare beda loh ya. Iya. Oke. Makeup dulu. Kalau makeup dulu Tahapan ya. yang paling wajib. Tahapan yang paling wajib kalau buat Mamski itu makeup yang paling wajib harus dipakai adalah alis sama lipstick sama blush on, udah itu aja. Itu udah cukup banget buat Mamski. Kalau disuruh milih 3 benda yang harus Mamski bawa make up gitu di satu pulau terpencil, udah Mamski cuma minta itu, ya Allah. Pensil alis,
blush on sama lipstick. Biar nggak pucat ya. Biar Mams. nggak pucat. Oh, Iya, iya. bener. Nanti kalau ada regu penyelamat gitu kalau di pulau terpencil, wow, ternyata mbaknya di pulau terpencil tetap glowing gitu. Kalau Mamski suka looks yang gimana? Mamski suka look yang untuk Mamski sendiri Iya. atau Mamski make upin orang? Mamski sendiri Buat sih. Mamski Oke, sendiri. Iya. Mamski sendiri, Mamski suka yang natural look gitu sih. Alisnya juga yang enggak dibentuk banget, ya ngikutin alis alami aja. Natural. Terus signature-nya Mamski selalu pakai lipstick yang nude coklat gitu. Oke. Oke, Gitu. pernah nyoba keluar dengan makeup yang beda banget nggak, Mams? Mamski dulu jadi kayak makeup Mamski tuh berevolusi ya. Mamski tuh dulu tuh ya makeupnya gini-gini aja, tapi pernah ada satu kondisi buat Mamski ini beda banget dari kebiasaan Mamski. Waktu itu kondisinya kulit Mamski lagi bagus banget guys. Menurut Mamski tuh wow banget gitu loh kulitnya. Akhirnya Mamski yang biasanya kalau keluar tuh selalu full gitu kan, pakai fondi walaupun fondinya itu tipis. Terus Mamski waktu itu mencoba Mamski nggak pakai fondi. Terus habis itu ya natural apa adanya, pakai maskara yang rada cetar gitu kan. Terus pakai pakai lipstiknya juga yang ombre gitu. Oke. Udah itu aja sekali, tapi cuma tahan berapa lama ya? Cuma tahan 2 mingguan, habis itu balik lagi ke Mamski yang kayak gini. Berarti lebih pede yang ya seperti yang pengen itu yang suka gitu ya. Yang biasanya Mamsi pakai. Iya, jadi Mamski nggak ngikutin tren-tren. Kalau Iya. sekarang kayak trennya ombre gitu. Iya. Aduh, apa sih ini nggak cocok buat Mamski gitu loh. Oke. Jadi lebih mengerti kebutuhan diri sendiri dan PD-nya diri sendiri. Sebenarnya buat Mamsi makeup itu sebagai main job atau side job? Kalau make upin orang tuh side job aja sih. Jadi main jobnya Mamski tetap ngajar. Tapi kalau make upin itu sebagai hobi sama side job aja. Cuma ya udah deh, kalau ada yang mau di make upin ya udah Mamski make upin. Biasanya dari mulut ke mulut gitu. Oh, oke. Mams, kita nggak sih ada dulu kasus yang viral tentang makeup pengantin yang luntur karena krim dokter. Oh iya, itu Itu. banyak banget kok guys. Itu beneran, Mamski? Nah, sepengetahuan Mamski ya, Mamski kan kalau Mamski tuh suka banget sama makeup dan skincare, jadi Mamski doing a little bit research gitu di Google. Kalau emang yang namanya kulit yang udah kena krim-krim, entah krim dokter atau krim klinik ya, Mamski nggak tahu sebutan yang tepat apa. Krim-krim yang kayak gitu tuh biasanya memang makeup tuh nggak bisa nempel. Mamski mengalami banget waktu itu. Pernah banget, dan Terus itu panik deg-degan nggak, banget, panik banget. Jadi setiap Mamski mau make upin orang tuh Mamski selalu nanya, pakai krim dokter nggak? Kan sebutan umumnya adalah krim dokter. Iya. Pakai krim dokter nggak? Pakai mbak. Aduh mati aku udah serius. Mamski paling takut ndandanin orang dengan krim krim yang dia pakai tuh krim dokter. Makanya Tapi memang kulitnya bagus kan, Mam? kulitnya bagus banget, tapi makeup nggak bisa nempel. Entah kenapa makeup tuh nggak bisa nempel, karena kulitnya tuh kering banget biasanya. Kan Kok malah kering? malah kering banget gitu loh. Terus entah kenapa makeup tuh nggak bisa nempel. Sampai akhirnya Mamski waktu kursus, Mamski sampai nanya, Mbak, kalau misalnya kliennya makeup kulitnya tuh perawatan dokter, apa yang harus kita lakukan? Karena beberapa kali tuh Mamski ngadepin itu dan itu susah banget. Yang di sini ya nanti crack lah, yang Iya. makeupnya nggak mau nempel sama sekali. Itu terus ya udah dikasih, pakai ini bisa kayak menghidrasi kulitnya. Terus emang kalau MUA senior pun kalau misalnya mau make upin manten, dia pasti nanya pakai krim perawatan dokter atau enggak. Kalau misalnya dia pakai, biasanya sebelum nikah tuh 2 bulan atau 1 bulan sebelum nikah disuruh berhenti, Oh stop. gitu. Terutama krim malam itu keras banget gengs, Krim malam. Oke. bener. Itu keras banget. Itu terus suruh berhenti, terus habis itu ya udah make upnya bisa lebih bagus lagi. Oh gitu. Kalau misalkan pas tiba-tiba luntur gitu, Mamski panik nggak? Apalagi itu kan udah dipajang gitu, Mamski. Pernah waktu itu tuh kasusnya adalah waktu wisudaan. Iya. Nah, wisudaan kan dia tuh pakai krim dokter tapi dia nggak bilang. Terus habis itu dia bilang, ya cracky mbak. Terus habis itu, oh iya kok bisa crack? Aku bilang gitu kan. Terus habis itu, iya nih mbak, nggak tahu kenapa gitu. Terus pakai krim dokter nggak? Mamski nanya. Waktu itu Mamski masih awal-awal bener-bener make upin orang gitu loh. Jadi Mamski belum tahu kalau kita harus tanya pakai krim dokter apa enggak sebelum make upin. Ternyata dia bilang, iya mbak, aku pakai krim dokter, katanya gitu.
Terus ya udah akhirnya entah krim dokter masih nggak tahu sebutan yang tepat. Nanti kalau kita bilang krim dokter terus nanti dokter-dokter pada protes lagi. Iya. Kok krim dokter berarti dokter kulit ini dong. Entah nggak tahu sebutannya apa ya, krim-krim gitu. Tapi kalau skincare biasa yang kita beli sendiri gitu, misal skincare lokal ataupun Korea, kayaknya nggak kayak gitu deh, Moms. Iya nggak kayak gitu. Entah kenapa ya kalau kayak Garnier gitu-gitu tuh lebih ini sih, lebih aman buat di make upin gitu loh. Itu jadi dia bisa lebih nempel kalau misalnya skincare yang drugstore gitu atau Korea gitu lebih aman. Oke, Mam, sebelum kita lanjut lagi, kita break dulu ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi Mamski ini lebih milih make up atau skincare nih? Oke, kalau disuruh milih ya, Iya, harus Mamski, satu nih. Milih skincare. Kenapa, Momski? Karena tanpa skincare dan tanpa kulit yang bagus, make upnya juga nggak akan bisa bagus. Iya. Jadi Mamski tetap milih skincare. Setuju, Momski. Kalau cuma punya duit 100.000, Mamski lebih milih beli pelembab daripada beli foundation. Oh iya, benar, setuju banget, Iya Momski. Kalau dilihat dari bio Instagram Momski kan nyantumin skincare enthusiast kan. Sebenarnya itu apa sih, Moms? Orang yang suka skincare, kolektor skincare, atau pakar skincare nih? Kalau pakar yang jelas bukan ya. Tapi Mamski suka banget sama yang namanya skincare dan Mamski nyoba-nyoba koleksi skincare gitu. Tapi bukan pakar, Mamski juga masih belajar gitu. Lebih condong ke lokal, Korean, atau Amerika, Moms? Mamski coba semuanya. Mamski coba lokal, Mamski coba Korea, Mamski coba yang barat juga. Ya Mamski suka coba-coba aja sih. Jadi Terus sekarang yang dipakai apa, Moms? sekarang Mamski lagi make coba the white lab. Oh iya. Nah, Mamski lagi coba itu. Jadi skincare yang Mamski coba itu tergantung jenis kulitnya Mamski. Iya. Jadi dulu Mamski sempat nyoba retinol. Iya. Terus habis itu Mamski sempat nyoba apa lagi ya? Vitamin C. Terus sempat nyoba AHA/BHA juga. Terus sekarang ini Mamski lagi nyoba niacinamide karena kemarin itu kan pandemi kan kita pakai masker terus. Iya. Nah, jerawatan kan. Nah, Iya, ini nih, kalian lihat nih di sini nih. Ini adalah jerawat yang dikopek-kopek sama Mamski sama anaknya Mamski. Kan gemes ya kalau ada luka Iya gitu. banget. Iya kan? Gemes kan? Anaknya Mamski itu juga tipe gemes. Jadi kalau ada luka tuh dia kalau Mamski tidur apa kita tidur bareng gitu tuh dia suka enak banget ya Ma gitu dikopek-kopek. Itu terus akhirnya kan berbekas dua ini itu kemarin bekasnya parah banget guys. Itu sekitar 2 bulan lalu. Wah. Lama sekali ya. Ini akhirnya tapi Mamski waktu itu searching kan, Mamski suka lihat-lihat gitu review skincare. Ternyata yang bagus buat menghilangkan noda hitam itu ya niacinamide itu, ya kan. Akhirnya Mamski coba deh yang lagi hits kan white lab. Iya, lagi white lab. Mamski kalau milih skincare tuh lebih lihatnya ke review orang-orang atau lihat ingredientsnya terus Mamski baru beli? Oke. Mamski lihat review orang-orang dulu. Yang jelas Mamski pertama kali cari review orang-orang itu kayak apa. Nah, terus habis cari reviewnya, Mamski lihat ingredientsnya juga nih. Kira-kira ingredientsnya apa sih gitu. Terus Mamski cari-cari tahu. Dulu waktu awal-awal tuh kuliah awal-awal, terus habis itu waktu S2 awal-awal, Mamski belum tahu nih kandungan ini tuh buat apa, kandungan ini tuh buat apa, hyaluronic acid tuh buat apa, niacinamide buat apa. Itu Mamski belum tahu karena dulu belum masanya bener-bener edukasi tentang skincare untuk orang-orang tuh belum ada gitu. Tapi sekarang Mamski ngeliat juga tuh apa aja sih kandungannya gitu, manfaatnya apa, reviewnya, pokoknya review dulu sih dari review orang-orang. Sebagai seorang skincare enthusiast nih, menurut Mamski harus nggak sih ngikutin do or don'ts dalam dunia skincare? Kan kita sering banget lihat nih di Instagram, di Twitter, do and don'ts, nggak boleh mencampurkan AHA/BHA sama niacinamide dan sebagainya gitu. Kalau Mamski iya sih, kalian tetap harus ngelihat do and don'ts-nya itu, tapi jangan lupa kalian harus research juga.
kalian harus cari-cari referensi lain, jangan cuma dari sosmed, karena kayak sosmed kayak Instagram, TikTok itu semua orang bisa bikin dan kita nggak tahu dia itu expert atau enggak. Jadi kalian tetap harus cari literatur lain dari yang memang orang-orang terpercaya kayak dokter kulit. Ada kok beberapa akun di Instagram yang itu dokter kulit, Mamski lupa namanya siapa, tapi dia tuh mukanya kayak artis Korea gitu, cewek. Aduh, Mamski lupa, besok nih Mamski kasih tahu. Nah itu dia tuh ngasih tahu yang di Instagram ini bener atau enggak do or dance-nya itu, terus kandungan skincare ini tuh buat apa, yang boleh dicampur sama ini, boleh dicampur sama ini boleh dicampur sama ini, itu dia ada kasih tahu. Dan Mamski selalu lihat akunnya dia, tapi Mamski lupa, mendadak langsung lupa apa sih akunnya gitu. Berarti emang harus cari sumber yang terpercaya banget daripada nggak ada tanggung jawabnya ya, Mams. Iya, itu penting banget. Dan emang bener loh, jangan asal campurin skincare. Dulu Mamski sempet campurin kayak AHBHA sama niacinamide itu, ya akhirnya kulitnya jadi jerawatan. Itu terus kering gitu-gitu tuh loh. Itu jadi memang harus research dulu. Penting banget itu. Oke, Mamski, habis ini kita bahas lebih dalam tentang dunia makeup dan skincare, sekaligus gimana stigma masyarakat tentang good looking dan makeup. Selengkapnya bersama kami di 789 Podcast, Living Creative Mind. Oke, sekarang kita bahas dunia makeup dan skincare yang saat ini ya, Mams. Oke. Kalau menurut Mamski, apa sih perbedaan makeup dan skincare dari zaman dulu sampai sekarang? Oke, kalau dari zaman dulu sampai sekarang itu evolusinya menurut Mamski drastis banget sih. Makeup dari skincare dulu ya. Kalau zaman dulu itu orang-orang tuh kayak taunya skincare tuh ya udah kayak pembersih muka aja yang 2 langkah, biasanya ada susu pembersih dan penyegarnya, ya kan. Kalau enggak dulu ada yang 2 in 1 gitu kan, cuma tahu itu. Terus habis itu dulu belum ada tuh zaman toner. Kalau seingat Mamski ya, dari zaman mamanya Mamski tuh nggak ada yang namanya toner. Jadi ya udah langsung pelembab aja. Ya toner paling toner penyegar. Jadi setelah susu pembersih terus toner penyegar. Pakai kapas itu kan Mamski. Pakai kapas, terus habis itu langsung kayak skincare biasa. Dan dulu tuh kayaknya edukasi tentang sunscreen, pentingnya sunscreen tuh belum banyak gitu loh, belum kayak sekarang. Tapi semakin kesini kalau Mamski lihat mungkin ya karena kemudahan kita untuk dapat informasi ya. Kalau zaman dulu nggak ada internet, nggak ada yang tahu gimana sih budaya skincare di luar gitu loh, kita belum dapat banyak informasi. Tapi sekarang karena kita udah ada media sosial, ada internet, kita lebih gampang untuk tahu gimana sih tren skincare di Korea yang bisa diadaptasi di sini gitu kan. Terus gimana sih skincare yang di barat yang bisa kita pakai di sini, terus di mana lagi, di mana-mana gitu, gimana sih yang bisa kita pakai gitu loh di Indonesia. Sekarang berkembang banget, bahkan orang Indonesia yang dulu cuma udah pembersih penyegar, pelembab, selesai bedak gitu kan. Sekarang gitu macem-macem banget stylenya guys, ya kan. Bisa 7 langkah 10 langkah ya kan? Udah sampai rumah tetangga tuh kalau 10 langkah. Itu. Untuk makeup Mamski? Kalau makeup evolusinya ya? Iya. Evolusinya juga drastis banget sih. Kalau makeup itu kan lebih ke tren ya. Iya sih, tren. Lebih ke tren ya. Itu juga drastis banget sih. Berubah banget dari zaman dulu sampai sekarang. Mulai dari bentuk alis ya kan. Dulu Mamski ngalamin. Cuma 1 garis. Iya bener, alis 1 garis zaman dulu. Mamski dulu ngalamin alis-alis Mamski yang tipis banget, yang kayaknya tiap minggu tuh harus dikerok gitu tuh. Harus sampai jadi tipis, itu Mamski ngalamin. Sampai yang sekarang natural ya udah gini-gini aja, itu Mamski ngalamin. Itu warna eyeshadow, lipstick itu juga ini juga tren banget gitu loh, ada trennya. Tapi jangan salah loh, semua itu kembali lagi. Tren itu kalau Mamski yakini, tren itu kayak satu cycle, kayak siklus, dan itu nanti akan berputar lagi. Dulu, zaman dulu sebelum yang alis 1 garis itu ada alis yang bushy juga, alis yang natural gitu zaman dulu. Terus baru alis 1 garis. Kalian ingat deh film-film zaman film Susana itu kan alisnya juga tebel gitu kan? Iya. Iya kan, yang tebel, yang flick gitu loh. Terus ada abis itu alis 1 garis. Sekarang alisnya yang flick juga tuh, yang tebel juga gitu loh. Itu semua tren. Terus lipstick dulu, Mamski ingat banget waktu zaman Mamski nyobain ini sunscreen itu. Nah itu tuh dulu tante-tante Mamski itu pakai lipstiknya warnanya nude. Terus habis itu
ke coklat gitu kan, terus berkembang. Ada setelah nude ada tren koral, warna koral yang warnanya rada-rada orange. Iya. Terus ada trennya warna pink. Terus ada yang tren warna, kalian ingat Merah gak? darah gitu. Merah darah yang ala-ala, kalau dulu Mamski bilang ala-ala Krisdayanti sama Yuni Shara. Oh iya, dulu Mamski kita bilangnya gitu. Ala Krisdayanti sama Yuni Shara, pokoknya lipstick merah, bener-bener merah gitu. Terus ke ombre, sekarang balik lagi ke coklat. Iya, Iya kan? lagi. Sekarang coklatnya nude gitu-gitu. Menurut Momski, bisa nggak sih makeup itu jadi gambaran karakter seseorang? Oke, bisa banget sih jadi gambaran karakter seseorang. Mamski bahkan kalau misalnya kenalan sama orang, Mamski ngeliat juga nih makeupnya kayak apa nih. Maksudnya appearance dia, mukanya itu tuh tampilannya kayak apa nih gitu loh. Kayak misalnya teman Mamski gitu, ada yang dia tuh orangnya suka tampil, suka mencolok gitu tuh loh. Dia merhatiin banget sama yang namanya detail muka. Even dia nggak pakai makeup, tapi dia harus rapih gitu loh. Itu mencerminkan banget yang namanya jiwa seseorang gitu loh. Bisa nggak itu disebut makeup tuh disebut topeng seseorang? Topeng seseorang, topeng dalam arti gimana ya? Topeng, ya kalau topeng itu kan kayak menutupi aslinya ya. Kalau Mamski bilang bisa aja sih makeup itu sebagai topeng seseorang. Kayak misalnya kalau misalnya ada orang lagi sedih, nangis aja lah contohnya kan, semalaman, aduh aku nggak mau kelihatan ini nangis, aku harus pakai concealer banyak-banyak di bawah mata, ya kan? Bisa jadi makeup itu sebagai topeng seseorang, jadi kayak menyembunyikan kondisinya dia yang sebenarnya itu kayak apa. Jadi biar nggak dipandang sedih sama teman-temannya gitu. Iya bener. Nah, kita pengen tahu nih Mams, pendapat Mamski tentang stigma yang ada di masyarakat tentang cowok dan makeup. Gimana nih Mam? Oke, tentang cowok dan make up ya. Kalau zaman dulu itu kan kayak jarang banget ya cowok yang make upan. Tapi kalau dari zaman dulu, make up artis sama hairdo cowok itu udah banyak banget. Nah, kalau Mamski lihat sekarang trennya itu jadi semakin pada berani gitu loh, semakin global, semakin kayak kita globalisasi gitu tuh kayak semakin banyak. Kayak kalau kita ngelihat aja banyak banget beauty blogger atau kayak selebgram Andy Feng, ya kan, ada Arifan Depan itu kan, terus ada Jovi Adiguna, ya kan, gitu. Mereka semakin berani mengekspresikan diri gitu loh. Tapi di masyarakat kan sering banget Mamski kita dengar suara kalau makeupan atau skincarean itu cowok dipandang feminim. Dalam tanda yang arah ke negatif gitu loh Mams. Menurut Mamski gimana? Iya sih, itu budaya juga ya. Kalau di Indonesia kita masih, kalau Mamski lihat kita tuh sebenarnya kita masanya tuh sekarang kayak di transisi. Nggak kolot-kolot banget juga, karena sekarang juga udah banyak juga yang menerima cowok make upan. Bahkan Mamski waktu itu sempat ke amplas, terus Mamski ngelihat ada cowok make upan dan lebih tebal dari Mamski. Beneran Mamski? Iya, dan dia lebih alisnya lebih rapi. Wow, gitu kan. Terus Mamski tapi ada juga beberapa orang yang mandang, ih apa sih, ada bencong. Ada juga yang bilang kayak gitu loh. Semua tergantung kita juga sih, gimana kita nerimanya gitu loh. Tapi sekarang udah mulai banyak kok yang bisa nerima cowok-cowok dengan makeup itu. Dulu teman Mamski ada waktu kuliah yang pakai foundation. Serius cowok. Wow. Tuh, dia pakai foundation, terus pakai anting bintang gitu, ada. Gitu. Tapi ya zaman dulu masih belum banyak yang nerima. Terus then he moved ke luar negeri gitu. Saya kira dia bebas. Sekarang dia bebas mengekspresikan diri. Mamski percaya gak sih kalimat yang ada di masyarakat, kalau kamu good looking, 50% masalah dalam hidupmu tuh terselesaikan. Soalnya Rindu pernah ngalamin itu waktu sekolah dulu, teman-teman yang cantik, yang lebih cantik, yang good looking lah gitu, mereka jauh lebih dibantu duluan, diperhatikan duluan, terus ya padahal mereka tuh belum tentu butuh gitu loh Mams, bantuan dari orang lain, padahal ada yang lebih butuh, tapi karena mereka good looking, jadinya mereka didahuluan gitu loh Mams. Oke, Mamski percaya kalau itu, jujur, honestly Mamski percaya kalau kamu good looking itu kamu akan lebih kayak 50% of your problems itu solved gitu kan. Itu Mamski percaya, ya sebenarnya bukan solved, tapi kamu kayak dimudahkan, dilihat dulu gitu loh. Mamski pun pernah mengalami waktu itu. Mamski pernah dulu di fase Mamski jadi curhat deh. Mamski patah hati waktu itu. Wah, bener-bener patah hati banget. Sampai waktu itu tuh
sama sekali nggak ngelihat penampilan gitu loh. Mamski waktu itu sialnya lagi saat itu waktu ada kayak job hunting gitu. Jadi Mamski waktu itu juga lagi cari kerja karena lulus dari kuliah. Itu Mamski ngelamar di bank karena Mamski waktu itu berantakan banget yang namanya nangis gitu kan. Terus akhirnya nggak keterima gitu kan. Terus habis itu Mamski pernah juga ngalamin saat waktu itu Mamski glow up, bener-bener glow up kan. Terus Mamski waktu itu adalah ngurus sesuatu gitu kan. Terus ya udah dimudahin aja, diduluin gitu loh. Nggak apa-apa mbak, duluan aja gitu. Itu pernah banget Mamski mengalami itu. Tapi kita harus ngelihat juga loh, jangan terus terlena kalau kamu good looking terus kamu dimudahkan, karena semua orang akhirnya akan melihat kualitasnya seperti apa. Kayak misalnya contoh kecil aja, ya udah deh Mamski aja nih yang jadi MC misalnya karena good looking, apa gimana pasti X deh jadi MC karena good looking. Nggak cukup cuma itu, terus kamu jadi MC kamu bisa ngomong apa enggak gitu loh. Itu sih, jadi tetap akhirnya itu kualitas juga yang dinilai. Gitu. Kalau Mamski pernah insecure nggak sih? Insecure? Pernah banget Mamski pernah banget. Gara-gara apa nih? Insecure penampilannya. Iya, penampilan. Pernah banget. Kadang sekarang pun Mamski ngerasa insecure. Kadang. Karena kalau dulu pernah insecure gara-gara Mamski jerawatan, itu pernah banget. Terus kalau sekarang insecure karena Mamski naik 25 kilo dan nggak turun-turun. Itu insecure, tapi jangan kalah sama insecure. Jangan kalah sama insecurity itu. Maksudnya kita tetap harus pede. Ya udah akhirnya Mamski, setiap orang tuh pasti pernah mengalami insecure. Aduh kok gede banget ya mau pakai baju ini gitu tuh loh. Aduh yang diskon kenapa baju yang kecil-kecil gitu kan. Itu pernah, tapi jangan kalah sama insecurity. Tetap harus pede. Bodoh amat orang mau ngomong apa. Itu. Nah jadi setelah kita sharing tentang make up dan skincare, sebenarnya apa sih arti make up bagi Mamski? Oke, make up ya. Make up itu buat Mamski daily routine. Itu buat Mamski udah masuk daily routine. Dari dulu zaman Mamski, dari dulu banget waktu Mamski nikah pun, sebelum nikah pun Mamski itu kalau misalnya habis mandi itu selalu make upan. Walaupun nggak kemana-mana gitu? Walaupun nggak kemana-mana. Nggak penting banget ya, tapi kadarnya beda gengs. Kalau cuma di rumah aja tuh ada kadarnya lah gitu loh. Ya masih yang alisan doang gitu kan, tapi udah make upan. Nah kalau tips nih buat orang-orang yang di sana yang suka make up apa nih Mas? Oke, yang suka make up ya. Kalau buat yang suka make up itu, kalau buat Mamski kamu harus kayak nemuin make up signature-mu itu di mana gitu. Make up seperti apa yang bikin kamu nyaman. Jangan sampai kamu make upan justru malah kamu nggak nyaman gitu loh. Karena make up itu andaikanlah make up itu baju buat kalian gitu loh. Jadi pilihlah yang nyaman dari jenis make upnya yang nyaman. Kalau kalian nggak nyaman pakai foundation, pakailah BB cushion ya kan, atau BB cream gitu kan. Kalau kalian nggak nyaman pakai bedak padat, jangan dipaksa. Walaupun pakai bedak padat tuh bagus, tapi pakailah bedak tabur aja. Gitu, karena kalau kalian nggak pede sama aja nggak akan nyaman. Iya benar. Iya kan? Itu jangan asal ngikut tren-tren yang ada gitu loh. Kalau misalnya kalian nggak nyaman alisnya dikerok, ya udah nggak usah gitu loh. Yang penting rapi, ya kan? Kalau trennya sekarang lipstiknya lagi matte gitu kan, kalau kalian ngerasa lipstick matte itu bikin bibir kalian kering, jangan pakai lipstick matte. Udah itu aja. Pokoknya temukan sesuatu yang nyaman buat kalian, make up yang nyaman buat kombinasi kalian. Yang nyaman gitu ya. Yes, warna pun juga. Itu. Tips skincare nih Mams. Cara milih skincare yang pas buat kita tuh apa? Yang buat orang-orang lah. Oke. Tips buat orang yang mau pakai skincare. Kalau Mamski, yang pertama kalian harus tahu dulu kalau skincare yang mau kalian pakai itu aman. Itu jangan pakai yang abal-abal, karena banyak banget teman Mamski, bahkan teman Mamski yang udah S2, S3 loh, mereka masih pakai krim abal-abal. Mereka well educated tapi tidak teredukasi soal skincare gitu loh. Sampai bela-belain, ini aku dapet dari Bogor beb, bukan dokter ya, klinik. Ini kliniknya di Bogor, kalau yang ini di Jakarta, yang ini di mana, sampai kayak gitu loh. Yang pertama harus aman, kalian harus tahu bahwa itu aman. Oke, kalau krim dokter nggak apa-apa, asal dokternya memang benar-benar dokter kulit yang terjamin, ya kan? Karena di Jogja sendiri banyak kok dokter kulit yang bagus gitu loh. Yang tidak di klinik pun banyak yang bagus gitu. Itu. Terus yang kedua,
apa ya? Kalian tuh harus bener-bener tahu review-review skincare itu dan kandungan-kandungan Iya. itu. Dan yang terakhir yang menurut Mamski paling penting adalah rutin pakai skincare. Karena mau kalian skincare-nya mahal semahal SK itu pun Iya. kalau kalian pakainya nggak rutin sama aja guys, ya kan? Nggak mempan. Tapi kalau kalian pakai yang murca-murca, merica, drugstore biasa, tapi kalau pakai rutin itu hasilnya akan lebih bagus. Iya. Udah rutin kuncinya. Kalau Mamski kasih motivasi dong biar teman-teman di luar sana yang nonton podcast ini tuh bisa nggak insecure dan bisa pede lah dengan dirinya sendiri. Oke, biar nggak insecure ya, jangan dengerin kata orang. Pokoknya pede sama diri kamu sendiri gitu loh. Jadi apa ya, bikin standar untuk dirimu sendiri. Jangan ikutin standar orang lain. Kalau standar orang lain yang namanya cantik itu kulitnya putih gitu kan, jangan ikutin standar itu gitu loh. Kalian bikin standar diri kalian sendiri karena standar tiap orang tuh beda-beda. Ada orang yang bisa kulitnya putih, ada orang yang kulitnya mentok segitu aja Iya. sama Iya, matang, bener, ya kan? Udah, kalian bikin standar, kalian pahami diri kalian. Kayak Mamski badan segini guys gitu loh. Mamski ya udah bikin standar Mamski buat Mamski sendiri. Mamski nggak mungkin sekurus kayak apa Dian Sastro. Mamski susah mau sekurus itu Iya. gitu loh. Jadi ya turun 5 kilo 6 kilo udah alhamdulillah gitu loh gitu. Berarti kayak nggak usah menargetkan, iya aku harus gini nih, harus kayak gini, misal berat badannya harus seimbang gitu. Nggak Pokoknya usah. bikin target kalian sendiri. Kalian bikin apa ya kayak standar kalian sendiri. Tentunya bisa dicapai kan Mamski? Iya, yang bisa dicapai dan pastikan make sure itu bisa dicapai. Itu bikin apa ya? Bikin kita lebih termotivasi dan lebih pede gitu loh. Itu ya udah emang standarnya kulitnya bisanya kulitnya udah mentok nih mau pakai pemutih segalon juga tetap segini gitu Iya, ya bener. udah gitu loh. Oke, Mams, kita kan udah banyak kulik tentang makeup dan skincare Mamski. Seperti tagline podcast kita ini kan, Living Creative Mind, tempat bagi orang-orang yang berpikir kreatif. Oke. Kayaknya nggak afdol kalau misalkan kita cuma bahas doang, kita harus praktek juga nih, Mams. Iya. Aduh. Kita Oke. udah ada salah satu teman kru yang bersedia untuk di make upin sama Mamski. Mamski Iya. bersedia nggak nih? Oke. Di backupin ya? Iya Boleh. dong. Siapa nih temennya? Silakan Mas William. Ya, oke kalau gitu terima kasih Mamski udah datang ke podcast kami. Semoga sehat selalu, semakin sukses dan diberi kelancaran. Tunggu episode selanjutnya yang tentunya semakin seru. Sampai jumpa di 789 Podcast Living Creative Mind.